Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusdiansah, NIM 230605110111. Sini saya akan menjelaskan video detail tentang laptop saya, mata kuliah sistem komputer. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang laptop saya secara detail dengan bagian-bagian, yaitu ada perangkat input, ada perangkat proses, ada output, ada storage dan tambahan. Nah, mungkin pertama di sini perangkat input ya. Perangkat input saya cuma ada webcam, itu fungsinya untuk memunculkan apa namanya, sebagai perangkat input untuk menangkap video atau gambar. Terus terus dipakai biasanya untuk zoom, meet untuk video call. Terus ada lagi yaitu mikrofon ini untuk menangkap suara dari pengguna. Seperti saya ini suara, nah ini bakal kerekam gara-gara mikrofonnya. Gunakan biasanya untuk ngerekam atau video call atau berbicara di Google Meet, di Zoom, dan lain-lain. Untuk spesifikasi webcamnya mungkin 720 HD. Sedangkan untuk mikrofonnya 16 bit atau 44,1 Hz. Terus juga eh, untuk fitur fingerprint atau sebenarnya itu ada, cuman bisa kita lihat di sini. Nah, ada facial recognition, cuman saya tidak support fingerprint, juga tidak support window hello. Itu aja sih. Terus itu untuk perangkat input. Terus untuk yang kedua itu apa? Yang kedua ada perangkat proses, itu CPU, nilai tipenya, soket, jumlah core. Untuk CPU di sini, nah CPU ini soketnya cuma satu, base speednya 1,10 GHz, core-nya 2, logical processor 2, L1-nya 128 KB, L2-nya 1,5 MB, L3-nya 4,0 MB. Ini prosesnya 228. Ini threads, ada jalan 256260 sekitar situ, handles sini. Untuk utilizationnya 100%, untuk speednya sekitaran 2,8 ya, 10-an GHz itu. Terus selain CPU ada RAM. Nah, untuk CPU sini memakai Intel Celeron N4500, 1,10 GHz. Terus ada RAM di sini. RAM-nya, slotnya yang saya pakai cuma satu. Ini bisa nambah slot, untuk laptop saya bisa ada 2 slot. Jadi untuk kapasitasnya 8 GB, yang kepakai udah 7,7 GB. Sini speednya 2933 MT per second. Untuk form faktornya sodium, hardware reserve 295 MB, nah dan non pack full 359 MB, pack full 635 MB. Commit ada 8,4 per 9,6 giga. Untuk cacanya ada 1,8 giga. Ini eh, yang tersisa 1,7 giga. Terus yang udah kepakai 5,8. Terus
Nah, untuk tipenya sini saya memakai DDR4 tipenya RAM. Nah, nggak kelihatan sih sini. Cuman ini saya memakai DDR4. Terus apalagi GPU. GPU sini tipenya Intel UHD Graphic. Sini terdiri 18%. Terus share GPU memory usage 3,9 GB. Terus driver versionnya 31.0.101.2125. Itu ada driver dat. Terus direct version 12 Apple 12.1, physical location PCI bus 0. Nah, terus juga selain ini eh, ada chipsetnya, yaitu fungsinya untuk mengatur komunikasi antar CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat tambahan. Biasanya dapat berkomunikasi dan lancar lah. Untuk chipsetnya ini Intel, terus ada cooling system, biasanya pakai fan dan heatsink. Nah, untuk sini apa cooling systemnya relatif senyap dan efisien. Jadi ini tidak ada kedengaran untuk suara anunya, cooling systemnya. Terus itu aja sih. Terus lanjut ke mana? Ke perangkat output, misalnya monitor. Bisa dijelaskan tipe LCD, OLED, dan resolusi maksimal. Sini home, ini display. Untuk apa? Untuk display perangkat outputnya, yang pertama display, fungsinya untuk media output. Ada seperti aplikasi, video, gambar, dan teks ditampilkan kepada pengguna. Untuk punya saya ini paling tinggi resolusinya cuman ini 1366 kali 768 itu. Terus 8. Sini bisa kita lihat spesifikasinya. Ini 60 Hz, untuk bitnya 6 bit, color formatnya RGB, color space-nya SDR. Sini bisa kita ganti untuk 40 Hz dan juga bisa 60 Hz. Nah, untuk refresh rate-nya. Terus ada speaker. Sini nanti akan saya tampilkan speakernya, nanti akan saya videokan. Terus juga ada port HDMI. Di mana port HDMI ini port kayak port VGA tapi yang lebih baru, dan ini lebih HD lah, port HDMI. Terus ada port audio jack, nanti akan saya videokan juga. Di situ biasanya untuk output audio seperti headphone, headset, speaker eksternal, dan lain-lain. Terus ada port USB. Kita semua tahu lah port USB, dan saya juga dukung support port USB Type C. Jadi kita misalnya mau mindahin data itu lebih cepat lah. Nah, ini untuk speaker, dan ini port-portnya ada audio jack, USB Type C, USB, HDMI. Terus ini tambahan slot card, memory card.
Terus itu aja sih untuk perangkat outputnya, nanti akan saya videokan. Terus storage, untuk storage ini di sini storage. Nah, sini storage saya itu pakai SSD. Ini untuk tipenya. Kapasitasnya 238 giga, real size-nya bisa dilihat. Terus ada 3 partisi, yaitu ada FAT gini-gini, terus ada apa? Size 256 MB, terus use space, terus free space, terus ada partisi ini, terus file sistemnya NTFS, partisi 1 untuk size-nya 237 GB, terus partisi 2 NTFS, file sistemnya untuk size-nya 707 MB. Nih, bisa kita lihat juga di sini ada grafiknya. Eh, Terus kita lanjut ke untuk kecepatan bacanya sekitar nih bisa dilihat 100, MHz core speed ini untuk kecepatannya. Terus ini ada temperatur juga 80 derajat Celcius. Itu sih. Terus terakhir yaitu perangkat tambahan. Mungkin di sini saya cuman ada 2 perangkat tambahan, yaitu ini ada flash disk. Flash disknya tipenya ini USB biasa. Ini saya dikasih abang saya ini, walaupun covernya udah lecet-lecet tapi ini masih bisa digunakan, dan tadi barusan saya gunakan untuk praktikum. Ini tinggal ditarik gini terus ini keluar terus dimasukin. Ini kapasitasnya sekitar 8 giga. Terus ini ada micro SD adapter. Ini bisa digunakan. Di sini saya ada portnya di sebelah kiri. Nanti saya juga tunjukin videonya. Di sini, di dalam sini juga ada memori kecilnya. Nah, ini kalau yang punya saya ini bisa masukin memori kecil, tapi ada juga yang langsung. Dan ini biasanya digunakan untuk kamera sih, memori kamera seperti kamera Canon dan lain-lain. Sini akan saya coba masukin sambil saya video, nanti videonya akan saya masukin. eh kita cek di filenya video. Sini akan saya video. Nah, sini saya akan masukin. Ini sudah termasuk, maksudnya udah hubung. Nanti ada file-file saya. Nah, mungkin itu saja. Itu untuk harddisknya akan saya masukin ke USB, ke port USB. Udah masuk. Kita lihat apakah terhubung. Kita coba.
Ini. Nah, sini saya akan masukin. Nah, ini sudah termasuk. Maksudnya udah kehubung. Nanti ada file-file saya yang ada di memori itu. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja. Untuk yang harddisknya bisa saya coba juga. Untuk harddisknya akan saya masukin ke USB, ke port USB. Udah masuk, kita lihat apakah terhubung. Kita coba. Nah, udah terhubung. Ini USB drive. Ini untuk USB flash disknya udah bisa. Ini file-filenya. Mungkin penjelasan tentang laptop saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya maaf juga.